Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Nah, gimana kalau saya bilang aturan mainnya baru aja diupdate total? Hari ini, kita akan menyelami alam semesta versi 3.0, sebuah sistem kosmik baru yang mengubah semua yang kita kira kita tahu tentang kehidupan setelah kematian. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget ditanyain, yang mungkin juga ada di benak kalian. Emangnya bener ya arwah orang yang kita sayangi itu bisa nyangkut di bumi? Ini kan inti dari banyak cerita horor dan juga harapan spiritual. Tapi menurut sistem kosmik yang baru ini, jawabannya tuh nggak sesimpel itu, dan mungkin bakal ngubah cara pandang kalian selamanya. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah dulu apa itu sistem kosmik baru. Terus kita bongkar mitos arwah yang nyangkut dan cari tahu siapa sih yang sebenarnya ditemui para medium. Lalu kita bakal eksplorasi jalur cepat reinkarnasi buat kasus-kasus unik, peran misterius Jibril sebagai penyeimbang, dan terakhir kita bakal sampai ke kesimpulan paling penting, kenapa hidup ini ternyata lebih mirip ujian esai daripada pilihan ganda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari fondasinya ya, perubahan besar yang nulis ulang semua aturan buat jiwa setelah meninggal. Jadi bayangin aja, alam semesta kita ini baru aja dapat update sistem operasi gede-gedean ke versi 0. Dan aturan utamanya simpel banget. Nggak ada lagi jiwa yang ketinggalan atau nge-lag di bumi. Begitu seseorang meninggal, wush, jiwanya langsung ditarik balik ke pusat. Jadi ini semacam sistem bersih-bersih kosmik otomatis. Dan yang perlu dicatat, ini bukan aturan kuno atau filosofi lama loh. Menurut sumbernya, update ke server 3.0 ini kejadiannya baru banget Oktober 2023. Artinya apa? Sebelum tanggal itu, jiwa emang bisa aja nyangkut di bumi. Tapi sekarang, di era baru ini, aturannya beda total. Penarikan instan itu jadi standar baru yang berlaku buat ya semua orang. Nah, ini kan jadi aneh ya, kalau semua jiwa langsung ditarik pulang, terus siapa dong yang suka ditemuin sama para medium? Siapa hantu yang katanya dirasain orang-orang? Apa semua pengalaman spiritual itu cuma halusinasi? Yuk, kita coba pecahin misteri ini. Di slide ini kelihatan banget bedanya. Dulu, di zaman server 2.0, dunia lama, komunikasi sama arwah yang gentayangan itu ya mungkin aja terjadi. Tapi di server 3.0, di dunia kita sekarang, komunikasi langsung semacam itu jadi mustahil. Jadi, apa dong yang sebenarnya terjadi? Nah, jawabannya menurut sumber ini bukan berarti orang-orang itu bohong. Pengalamannya sih nyata, tapi identitas sosok itu yang salah. Jadi bisa aja seseorang ngerasa lagi ngobrol sama neneknya yang baru meninggal. Padahal, sosok yang muncul itu sebenarnya entitas lain yang lagi nyamar. Sumbernya bahkan ngasih istilah yang keren banget, cosplay kosmik. Coba deh bayangin, analogi yang pas banget kan? Ada entitas lain, mungkin jiwa dari era 20 yang masih nyangkut, yang sengaja pakai kostum orang yang kita kenal. Tujuannya bukan buat nipu, tapi kadang karena mereka punya urusan mereka sendiri yang belum kelar, yang kebetulan nyambung atau beresonansi sama kita. Oke, kita lanjut lagi ya, karena ceritanya makin dalam nih. Nggak semua jiwa itu ngikutin jalur yang sama, terutama jiwa-jiwa yang punya utang karma super gede. Ada kasus-kasus reinkarnasi yang spesial banget di sistem baru ini. Bayangin jiwa-jiwa dengan pengaruh atau utang karma yang luar biasa besar, misalnya raja, nabi, atau tokoh-tokoh besar dari masa lalu. Nah, mereka ini nggak lewat jalur biasa. Mereka dikirim balik ke bumi sebagai orang biasa, tapi dengan tujuan yang sangat spesifik. Ini yang disebut jalur cepat karma. Dan ini bukan reinkarnasi buat belajar atau evolusi jiwa ya. Ini lebih mirip kayak hukuman. Jiwa-jiwa ini dikirim balik ke kehidupan yang penuh penderitaan, tujuannya cuma satu, buat bayar utang karma mereka. Mereka nggak belajar, mereka hanya menderita. Siklus yang mengerikan diulang terus, sampai utangnya lunas. Sekarang, mungkin kalian mikir, kalau jiwa-jiwa sekuat itu dengan karma segede gaban, reinkarnasi di bumi, bukannya bakal jadi kacau banget energinya? Jawabannya, iya betul. Bakal kacau kalau mereka sendirian. Nah, disinilah elemen kelima masuk sebagai penyeimbang, yaitu Jibril. Oke, jadi menurut sumber ini, ada 4 manifestasi energi spiritual besar yang disebut Muhammad, yang berinkarnasi. Tapi kalau cuma ada 4 energi kuat ini doang, sistemnya jadi nggak seimbang, bakal saling bentrok. Nah, buat menstabilkan formula kosmik ini, perlu ada elemen kelima, yaitu energi Jibril, yang tugasnya jadi penyeimbang atau penetralisir. Coba lihat bedanya. Tanpa Jibril, sistemnya itu penuh bug, kekuatan yang nggak stabil, dan ujung-ujungnya cuma jadi kekacauan.
Tapi, dengan adanya Jibril sebagai penyeimbang, sistemnya jadi versi penuh, stabil, teratur, dan fungsional. Ibaratnya, Jibril ini adalah patch yang memfix seluruh sistemnya. Oke, kita udah ngomongin aturan kosmik, makhluk-makhluk kuat, tapi terus hubungannya sama kita apa? Sama kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia intinya. Pesan utamanya tuh sebenarnya ini. Hidup kamu itu ujian kamu sendiri. Kalau kamu dikit-dikit nanya ke orang lain, jawaban yang benar apa ya? Itu sama aja kayak nyontek pas ujian. Mungkin kamu lulus, tapi kamu nggak belajar apa-apa. Tujuan hidup itu ya buat nemuin jawaban itu sendirian. Coba deh renungin, selama ini gimana cara kita ngejalanin hidup? Apa kita kejebak di pola pikir pilihan ganda yang selalu nyari jawaban simpel, benar salah dari luar? Atau kita udah pakai pola pikir esai, di mana kita fokus sama kenapanya, sama alasan dibalik setiap tindakan kita? Sumber ini benar-benar nantang kita buat pindah ke pola pikir yang kedua. Karena pada akhirnya, alasan dibalik jawabanmu, niatmu, dan pemahaman pribadimu, itulah yang sebenarnya lagi dinilai dalam hidup, bukan cuma sekedar milih A atau B. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Bukan dari saya, tapi dari alam semesta untuk kamu. Kalau hidup ini adalah sebuah esai yang harus kamu kumpulkan, apa yang lagi kamu tulis sekarang? Dan, apa judulnya? Makasih banyak udah ngikutin perjalanan kita kali ini.